Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu ditambahkan rezekinya, sehingga dapat melunasi hutang dan cicilan-cicilan yang belum dibayar. Amin. Jika teman-teman pernah menonton video saya sebelumnya tentang aplikasi chatting yang meninggalkan jejak dan bisa dijadikan petunjuk siapa pelakunya dengan judul aplikasi chatting Tagged menghentikan petualangan kejahatannya, Halil Wheeler Weaver. Untuk video yang ini juga saya akan bercerita seorang pelaku pidana yang meninggalkan jejak digitalnya. Jika saya amati, kemungkinan pelaku ingin membuat surat kaleng. Perbedaannya, kalau ini meninggalkan jejak digital sepertinya melalui email, sedangkan kalau Wheeler meninggalkan jejak di aplikasi chatting. Saya coba telusuri di Google, surat kaleng yaitu surat yang dibuat dan ditujukan pada orang lain atau dikirimkan ke orang lain tanpa diketahui siapa pengirimnya, yang berisi informasi penting yang ditujukan pada orang tertentu dengan maksud agar diketahui dan diambil tindakan berkaitan dengan informasi tersebut. Ya, intinya email tersebut tidak ada nama pengirim aslinya. Nah, di cerita ini pelaku menggunakan email sebagai surat kalengnya. Mari kita simak dan bahas bersama cerita ini. Pada tahun 2002, penggunaan internet tidaklah sehebat sekarang. Dalam posisi apapun, saat ini kita bisa menggunakan internet karena sudah banyak perangkatnya, seperti handphone Android, handphone Apple, atau menggunakan laptop. Yang penting di daerah tersebut mempunyai sinyal dan jaringan internet yang bagus. Berawal dari sebuah surat kabar lokal bernama St. Louis Post-Dispatch menerima sebuah email. Untuk teman-teman yang belum paham email, silakan search di Google arti email. Arti email kurang lebih adalah surat elektronik, surat yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Email ini dikirimkan dengan identitas anonim atau tanpa nama ke koran lokal tersebut. Yang isi email atau suratnya adalah sebuah peta. Ketika dipelajari, peta ini menunjukkan suatu tempat yang ditandai dengan tanda silang atau X. Surat kabar lokal ini langsung melaporkan peta ini kepada pihak kepolisian. Saat polisi menuju ke lokasi X yang terdapat di peta tersebut, polisi menemukan mayat seorang wanita. Ternyata peta tersebut menunjukkan tempat penyimpanan jenazah salah satu korban. Setelah menemukan kerangka wanita ini, semua pihak berwenang bergerak dan memusatkan perhatian kepada peta tersebut. Ketika detektif menganalisa lebih lanjut tentang asal peta ini, ternyata peta ini berasal dari Expedia.com, sebuah situs perusahaan perjalanan asal Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Mei 2002, Expedia.com memberitahu kepada agen FBI bahwa Microsoft yang berbasis di Redmond menyediakan informasi tambahan tentang peta ini. Pada tanggal 3 Juni 2002, Microsoft melaporkan bahwa hanya satu komputer yang melakukan pelacakan peta atau kurang lebih yang searching menjelajahi peta tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2002 tersebut telah dilakukan memperbesar peta West Alton, Missouri sekitar 10 kali dalam urutan kronologis untuk mencapai peta yang sama persis yang telah dikirimkan ke
St. Louis Post-Dispatch. Microsoft tidak bisa memberi nama kepada pihak polisi, tetapi polisi mendapatkan IP address komputer pelaku, yaitu 65.227.106.78. Untuk menerjemahkan nomor ini, kepolisian meminta bantuan kepada WorldCom Inc., perusahaan internet yang menyediakan nomor telepon pengguna internet. Pada tanggal 4 Juni 2002, Divisi Internet WorldCo Units mengidentifikasi pengguna pada malam 20 Mei tersebut. Ternyata sebagai MSN/Maury Travis. Selanjutnya, pihak kepolisian kembali ke Microsoft untuk mencocokkan data dan terbukti MSN tersebut atas nama Maury Troy Travis dari daerah Ferguson. Akhirnya, pada tanggal 7 Juni 2002, polisi menangkap Travis dan menggeledah rumahnya di Ferguson, Missouri. Travis mengatakan kepada penyidik bahwa dia tahu mengapa mereka datang menjemputnya, tetapi dia tidak akan membuat pengakuan langsung di bawah interogasi awal. 3 hari setelah masuk penjara St. Louis, Travis tewas dengan cara gantung diri di dalam penjara St. Louis. Kematian Travis membuat tuntutan dan penyelidikan hukum gagal dilakukan. Akan tetapi, setidaknya pencarian polisi menemukan banyak bukti terhadap Travis. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Travis adalah orang yang pendiam, tapi pintar dan ramah. Ketika menggeledah rumah Travis, percikan darah ditemukan hampir di seluruh bagian rumah Travis. Travis mengirimkan email berisi peta ke media lokal kemungkinan karena kurangnya perhatian akan kasus yang telah dia lakukan. Mungkin Travis heran, mengapa pihak kepolisian selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002, tidak ada yang menyelidiki tindak pidananya. Jadi dia mencoba membuat sedikit clue atau petunjuk dengan mengirim email tersebut. Namun di luar dugaan Travis mungkin, petunjuk itu bukan sedikit, tapi jadi berkembang banyak. Karena cukup mengetahui alamat IP address suatu komputer atau perangkat, pihak kepolisian dapat menangkapnya. Bukti yang paling memberatkan adalah rekaman video yang ditemukan oleh para penyelidik. Rekaman tersebut mendokumentasikan Travis terlibat dalam perbudakan dan hubungan seks yang kasar dan sadis dengan 2 orang wanita. Akan tetapi hanya 1 wanita dalam rekaman itu yang teridentifikasi, yaitu Bertie James. Bertie ditemukan terbunuh meskipun pembunuhannya tidak ditampilkan di video. Ternyata ruang bawah tanah rumah Travis telah dimodifikasi menjadi semacam ruang penyiksaan. Dan kemungkinan besar adalah tempat beberapa wanita menghembuskan nafas terakhir di tempat itu. Travis bertanggung jawab atas setidaknya 12 kasus pembunuhan. Meskipun dalam surat pengakuannya, Travis mengklaim 17 pembunuhan telah dilakukannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.